Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfa Karisna dengan NIM 230903 101042, mahasiswi Diploma 3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan terkait pemeriksaan pajak dengan 4 agenda. Agenda pertama, ketentuan umum pemeriksaan. Agenda kedua, kewenangan, tujuan, tipe, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan. Agenda ketiga, standar pemeriksaan, dan agenda keempat adalah jangka waktu pemeriksaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait ketentuan umum pemeriksaan. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Lalu, siapa sih yang melakukan pemeriksaan pajak? Pemeriksa pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk langsung oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemeriksaan bukti permulaan dan pemeriksaan ulang. Pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan ulang. Di sini dimaksud pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak bumi dan bangunan dari hasil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama. Selanjutnya ada yang kedua, kewenangan, tujuan, tipe, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan. Nah, kewenangan pemeriksaan diatur pada pasal 29 ayat 1 Ketentuan Umum Perpajakan, yakni Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melakukan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu tujuannya sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni tadi menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak, dan yang kedua adalah tujuan lain dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan perpajakan. Lalu ruang lingkup dari pemeriksaan pajak yakni meliputi 1. Beberapa atau seluruh jenis pajak, untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, satu atau beberapa objek PBB. Nah, ruang lingkup pemeriksaan ini jenis pajaknya dibagi menjadi 8 objek pemeriksaan. Yang pertama ada pajak penghasilan, yang kedua pajak pertambahan nilai atau PPN, yang ketiga pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, yang keempat bea materai, kelima pajak bumi dan bangunan atau PBB, keenam pajak penjualan, ketujuh pajak karbon, dan 8 pajak lainnya yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, tipe pemeriksaan itu dibagi menjadi 3, yakni pemeriksaan lengkap, pemeriksaan terfokus, dan pemeriksaan spesifik. Artinya, pemeriksaan lengkap adalah menguji seluruh pos dalam surat pemberitahuan atau SPT secara mendalam. Pemeriksaan terfokus menguji satu atau beberapa pos dalam SPT secara mendalam. Lalu yang spesifik dilakukan secara sederhana pada satu atau beberapa pos tertentu. Nah, kriteria pemeriksaan pajak itu dibagi menjadi 2 tadi, menguji kepatuhan dan tujuan lain. Nah, untuk kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, seperti yang dilihat di atas. Selanjutnya, kriteria pemeriksaan tujuan lain. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait standar pemeriksaan. Nah, standar pemeriksaan ini dibagi menjadi 3, ada standar umum.
di mana pemeriksa pajak harus mendapatkan pendidikan atau pelatihan teknis yang cukup, serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Yang kedua, pemeriksa pajak harus memiliki integritas dan independensi dalam melaksanakan tugasnya. Lalu standar pemeriksaan, yang kedua standar pemeriksaan yakni persiapan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Yang kedua, pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan. Yang ketiga, hasil temuan berdasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang keempat, pelaksanaan di kantor Direktorat Jenderal Pajak atau di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, lokasi objek pajak bumi dan bangunan, dan atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Yang kelima, dokumentasi pelaksanaan pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Selanjutnya ada standar pelaporan. Standar pelaporan berisi laporan hasil pemeriksaan yang disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan. Selanjutnya, laporan hasil pemeriksaan memuat tentang pelaksanaan pemeriksaan, simpulan dan usulan pemeriksa pajak, serta dapat memuat pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan terkait jangka waktu pemeriksaan. Nah, jangka waktu pemeriksaan di sini dibagi menjadi dua, yakni jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan akhir hasil atau PAH, P, dan pelaporan. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan PHP. Nah, jangka waktu pengujian dibagi menjadi 3 jenis tadi. Di pemeriksaan lengkap itu paling lama 5 bulan. Pemeriksaan terfokus paling lama 3 bulan dan pemeriksaan spesifik paling lama 1 bulan. Nah, jangka waktu pembahasan akhir itu 30 hari, mulai SPHP, tanggapan SPHP, pembahasan akhir, dan pembuatan laporan pemeriksaan atau LHP. Nah, perhitungan jangka waktu pengujian itu sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai dengan SPHP disampaikan. Lalu pembahasan akhir dan pelaporan diberitahukan sejak SPHP disampaikan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Apabila terjadi perpanjangan jangka waktu pemeriksaan, perpanjangan jangka waktu pemeriksaan itu maksimal 4 bulan khusus untuk audit grup usaha, transfer pricing, dan transaksi khusus terindikasi rekayasa keuangan. Perpanjangan ini hanya untuk jangka waktu pengujian saja. Namun, apabila pemeriksaan spesifik atas data konkret, itu dapat dilakukan jangka waktu pemeriksaan yakni 10 hari pengujian dan 10 hari jangka waktu pembahasan akhir atau pelaporan. Namun, tidak ada perpanjangan. Selanjutnya, jangka waktu pemeriksaan tujuan lain itu maksimal 4 bulan sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai dengan pelaporan. Lalu tidak ada pembahasan akhir dan tidak ada perpanjangan. Itu saja yang dapat saya jelaskan terkait pemeriksaan pajak. Semoga dapat dipahami. Apabila kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan apabila terjadi diskusi, silakan untuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.